زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa kabar Sobat Baf dan juga pemirsa dimanapun Anda sekalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Bagi pemirsa yang baru saja klik video ini, boleh dong tinggalkan jejak like, komen, share, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Masya Allah, Alhamdulillah sekali pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang luar biasa di bulan Ramadan ini, kita bisa sharing time, kita bisa berdiskusi bersama mengenai mengangkat tema puasa dan perempuan. Masya Allah, sangat menarik sekali kan pemirsa yang ada di rumah. Menarik dari latar belakang puasa adalah ibadah yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim, apalagi kita sebagai perempuan yang tentunya pasti ada tantangan dan juga keistimewaan. Begitu ya, memahami bagaimana cara kita memahami hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan, dan apa sih yang harus kita lakukan sebagai perempuan agar kita bisa menjadi perempuan yang tangguh dan juga optimal dalam menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, diskusi kali ini kita akan membahas tentang aspek puasa dari perspektif perempuan. Masya Allah, luar biasa sekali. Maka dari itu, saya di sini tidak sendiri, saya sedang bersama narasumber kita yang luar biasa hebat sekali, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah Jazila. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik Ustazah. Baik, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah senang sekali mendengar kabar yang begitu bahagia untuk kita semua, nggih. Masya Allah. Baik pemirsa, dimanapun Anda sekalian berada, narasumber kita Ustazah Jazila ini adalah seorang aktivis muslimah. Masya Allah. Seorang wanita karir begitu ya Ustazah. Yang mana beliau memiliki banyak sekali pengalaman tentang apa itu muslimah yang intelligence, apa itu muslimah yang powerful, bagaimana cara beliau menangani masalah-masalah keperempuanan, masalah apa yang tiba-tiba muncul jika kita dalam menghadapi puasa, begitu nggak Ustazah? Insya Allah. Apalagi beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, ini sangat menarik sekali. Bagaimana ya kira-kira memanage waktu beliau untuk beribadah dan juga menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga. Ngerti nggak Ustazah? Iya. Oke. Langsung saja Ustazah. Menurut Ustazah, pandangan Ustazah, bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan tantangan dan keistimewaan kita sebagai perempuan gitu Ustazah, untuk terkhusus untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Oke Ustazah, jadi perempuan ini kan perlu kita tahu ya, pasti yang lain juga pasti pada tahu kalau wanita ini sebenarnya adalah makhluk Allah yang memiliki keistimewaan. Kenapa? Pastinya kalau ada keistimewaan berarti di situ ada perbedaan. Yang dimaksud di sini ada perempuan dan ada laki-laki. Tentunya di situ ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Keistimewaan apa itu? Nah, pastinya perempuan itu mengalami hal-hal yang tidak bisa dialami oleh laki-laki. Contohnya menstruasi. Nah, kemudian hamil, menyusui, melahirkan, dan tentunya nifas. Hal-hal itu yang tidak bisa dilakukan laki-laki itu termasuk keistimewaan wanita. Karena itu sudah tertera di surat Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Bahwa perempuan diberikan kepercayaan untuk bisa hamil, menyusui, dan melahirkan. Nah, tentunya tantangan biologis ini tidak menjadi hambatan Ustazah untuk beribadah ketika di bulan Ramadan. Karena ada hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakukan ketika kita di situasi tersebut.
gitu. Oke. Jadi menurut Ustazah Jazila sendiri gimana sih tipsnya agar kita itu menjalankan ibadah puasa itu tidak mengurangi pahala gitu. Maksudnya dalam artian kita sebagai wanita atau kita sebagai perempuan itu yang harus memikirkan puasa, harus memikirkan mungkin yang sudah berumah tangga memikirkan anak dengan rasa lelah, capek gitu tuh, mungkin tipsnya dari Ustazah itu bagaimana sih untuk menjalani puasa sehari-hari gitu. Khususnya di bulan Ramadan ya Ustazah. Kalau khususnya di bulan Ramadan itu kan pasti setiap manusia tuh memiliki tantangannya masing-masing. Terkhusus perempuan, karena ada momen-momen tertentu di mana dia itu memang dilarang untuk berpuasa atau bahkan diberikan kesempatan untuk tidak berpuasa karena harus menunaikan kewajibannya. Nah, bagi yang dilarang berpuasa, bagaimana caranya untuk memaksimalkannya? Nah, itu kan banyak sekali aktivitas positif yang bisa dilakukan, seperti bisa berzikir, kemudian bersedekah, mentadaburi Al-Quran, bahkan untuk datang ke majelis ilmu kan bisa seperti itu. Nah, selain itu bagi wanita yang menyusui, hamil dan melahirkan itu kan ada kemudahan bagi mereka. Islam memberikan kemudahan bagi mereka untuk yang menyusui dan mengandung. Mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa jika itu mengkhawatirkan kondisi si ibu dan kondisi janinnya. Tapi dengan ketentuan bisa mengganti di hari lain di luar bulan puasa, bulan Ramadan, atau membayar fidyah. Begitu saja. Jadi sebenarnya tantangan-tantangan seperti itu tuh bisa kita lewati asalkan kita mau mempelajari. Gitu. Berarti banyak sekali caranya ya Ustazah ya, nggak hanya harus berzikir aja, berzikir terus dari pagi sampai sore mboten nggih. Berarti kan ada yang kita harus mungkin salah satunya menyiapkan buka puasa gitu. Buka puasa untuk keluarga gitu ya Ustazah. Untuk keluarga menyiapkan kegiatan positif untuk anak-anak atau bahkan seperti saya kan mengajar Ustazah ya. Jadi saya bisa menyelipkan kegiatan-kegiatan keimanan kepada anak-anak. Ya betul sekali Ustazah. Baik, melihat tadi mungkin banyaknya aktivitas khususnya Ustazah Jazila tersendiri ya yang alhamdulillah bisa berkesempatan untuk menjadi pengajar gitu ya. Itu kan pasti ada rasa capek ya Ustazah, pasti ada rasa capek, rasa lelah gitu. Nah mungkin gimana sih Ustazah di poin menjaga kesehatan gitu. Jadi untuk menjaga kesehatannya Ustazah Jazila tersendiri, ataukah harus minum vitamin atau makan 5 kali sehari atau bagaimana? Itu pripun Ustazah? Kalau untuk menjaga kesehatan ya Ustazah, selama bulan Ramadan ini biasanya yang kita lakukan itu memang dari segi olahraga kita selalu menyempatkan ya minimal 15 menit lah Ustazah. Setelah sahur kita jalan-jalan dulu atau ya sekalian belanja gitu Ustazah ya. Karena kan setelahnya kita harus membagi waktu dengan yang lainnya gitu. Terus mengkonsumsi makanan yang sehat pastinya karena kan mungkin kalau di bulan Ramadan godaannya Masya Allah banyak sekali ya Ustazah, makanan yang bermacam-macam itu. Jadi kita maksimalkan gimana caranya tubuh ini bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, karena Rasulullah mencontohkan kurma dan air putih itu bagus sekali Ustazah, apalagi untuk minum berbuka. Itu bisa mengganti cairan yang ada di tubuh kita untuk menghidrasi cairan yang sudah keluar selama di bulan Ramadan itu. Berarti memang harus terus tetap menjaga stamina ya Ustazah. Iya. Mungkin pernah nggak sih Ustazah ngerasa kayak ya Allah kok kayak berat banget sih harus ngurus anak, harus ngajar, harus ini, pernah burn out nggak Ustazah? Kayak udah aku kayak nggak mampu gitu, pernah nggak merasa Ustazah Jazila merasa seperti itu, dan cara mengatasinya itu gimana Ustazah? Kalau merasa capek itu manusiawi ya Ustazah. Semua manusia pasti merasakan capek. Nah, ketika kita merasa lelah bukan berarti kita berhenti, kemudian kita menyerah. Kita boleh beristirahat, setelah itu kita melanjutkan. Karena kalau kita berhenti, siklus kehidupan juga akan berhenti. Karena wanita itu tidak hanya dibutuhkan untuk dirinya sendiri aja, tapi di lingkungan keluarga dia sebagai penyatu.
kehidupan di lingkungan sosial juga harus tetap berjalan seperti itu. Oke, betul betul betul. Kayak untuk mengingat kita sebagai ibu rumah tangga ya Ustazah, itu bagaimana peran penting seorang ibu dalam membentuk keluarga. Gitu. Jadi kita kan ada anak yang harus diurus, ada suami yang harus diurus. Itu Ustazah Jazila sendiri mungkin bisa dibagi tipsnya gimana cara mengatur dan mengkonsep keluarga itu agar tetap terkondisi gitu Ustazah. Biasanya kan kayak ya udah deh capek, nggak mau wes anakku tak urus nanti atau gimana gitu kan, mungkin ada kan pemikiran seperti itu Ustazah. Nah itu cara menurut Ustazah Jazila peran perempuan dalam keluarga, nah, bagaimana menurut pandangan jenengan? Kalau khususnya di bulan Ramadan ya Ustazah, jadi perempuan ini memiliki peran ganda. Nah, bisa disebut perempuan ini adalah garda terdepan, di mana dia harus bangun duluan, kemudian dia harus tidurnya belakangan, terkadang seperti itu. Untuk apa? Untuk menyiapkan menu sahur, menu berbuka, atau bahkan dia harus memikirkan lagi apa ya kira-kira hal-hal hebat yang bisa dilakukan ketika di bulan Ramadan seperti itu, dan bisa menjalankan ketaatannya kepada suami. Itu Ustazah. Mungkin ada pengalaman Ustazah Kalau saat dijalani selama bulan Ramadan? Kalau di keluarga kami mungkin karena anak-anak masih kecil-kecil ya Ustazah. Iya. Jadi kita maksimalkan itu di awal bulan Ramadan, kita bikin list. Kita bikin target antara saya dengan suami. Misalkan saya murojaah surat ini gitu. Surat juz 29 itu selama berapa hari seperti itu. Dan suami setelah saya setelah suami, saling simak gitu Ustazah. Jadi jangan sampai ya lolos itu. Karena memang waktu itu harus dimaksimalkan ya Ustazah. Benar-benar di bulan Ramadan kan hal-hal yang baik pahalanya dilipat gandakan. Jadi kita manfaatkan dengan baik. Betul gitu. sekali. Apalagi ada adik-adik kecil ya Ustazah, itu sebagai contoh juga. Kalau misalkan menurut Ustazah, apa sih peran penting untuk mencontohkan anak-anak kita gitu, adik-adik itu sebagai ini loh bulan Ramadan yang penuh berkah gitu, ini loh bulan puasa yang harusnya kita ibadahnya itu lebih dari ibadah-ibadah sebelumnya gitu. Cara mencontohkan Ustazah kepada adik-adik itu bagaimana Ustazah? Kalau untuk anak-anak ya Ustazah, biasanya kalau di keluarga itu kan karena mereka masih kecil-kecil ya Ustazah, jadi mungkin itu belum terlalu berasa. Mungkin mereka tahunya kenapa masih malam tapi kok ayahku sama ibuku udah bangun, ngapain malam-malam makan gitu. Ya kita kasih tahu, nak kita sama sahur ya, maaf ya jadi terbangun. Meskipun mereka mungkin belum bisa ya mengerti apa sih orang tuaku ngapain gitu, tapi kita coba untuk mengenalkan ini loh sahur nak, kita makan bersama dengan keluarga, ini berbuka gitu. Nah kalau pengalaman saya pribadi ketika mengajar itu, saya berikan ini perayaan khusus di kelas. Saya beri perayaan khusus supaya menjadi kenangan terbaik mereka, bahwasanya ini tuh bulan Ramadan, bulan yang berbeda, bulan yang sangat spesial. Nah perayaan itu ini kita bikinkan hiasan, kita mendekorasi kelas, mendekorasi rumah. Nah itu nanti akan menjadi momen terbaik bagi mereka. Mereka akan mengenang, Masya Allah, iya kita menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan gitu. Insya Allah. Salah satu tipsnya ya Ustazah, mungkin boleh nih bunda-bunda di rumah, mungkin karena ada kesibukan atau seperti Ustazah Jazila sambil mengajar dan juga sambil mengurus keluarga gitu ya. Oh iya, nanti didekor aja kamarnya. Boleh kan Ustazah ya? Boleh didekor sekali. aja kamarnya, ada bulan sabit atau ada masjid-masjid gitu. Ini loh nak, kalau bangun tidur membuka mata langsung lihat, oh iya sekarang bulan Ramadan gitu ya. Ustazah kan bisa untuk memotivasi anak-anak juga. Atau buat anak-anak yang sudah bisa berhitung, bisa bikin kalender hitung mundur menjelang bulan Syawal. Oke, kita di tanggal ini, berarti Ramadannya tinggal beberapa hari lagi nih. Nah itu kita selipkan, kita bersedekah, kita berbagi hal-hal yang kecil-kecil aja dulu Ustazah. Iya betul, karena yang kecil itu, karena yang sesuatu yang besar itu lahir dari hal-hal yang kecil. Betul sekali. Insya Allah.
luar biasa sekali Ustazah. Ustazah ada motivasi nggak buat saya dan juga kita para penonton Insyaallah, untuk menjalani ibadah sebagai perempuan khususnya? Insyaallah, siap. Oke, jadi perempuan itu makhluk Allah yang diberi keistimewaan ya. Jadi jangan pernah merasa minder atau berkecil hati karena keistimewaan itu. Maka kita buat keistimewaan itu untuk hal yang luar biasa hebat. Maka kita harus selalu melakukan hal-hal yang positif dan selalu produktif. Karena itu hal yang kita lakukan bukan hanya untuk diri kita sendiri, pastinya untuk orang lain juga. Jadi segala sesuatunya niatkan dalam hati, tanamkan dalam pikiran, insya Allah Allah akan memudahkan. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, jadi begitu pemirsa, dan juga ini pelajaran juga buat saya ya Ustazah. Mungkin karena saya belum berkeluarga, jadi saya bisa menabung ilmu nih sedikit demi sedikit gitu ya Ustazah. Masya Allah. Oke, ada closing statement terakhir Ustazah untuk kita para perempuan? Kata-kata, sepatah dua patah kata. Sepatah kata ya. Jadi itu sih, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kalian boleh beristirahat, tapi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, karena kita adalah garda terdepan. Masya Allah, luar biasa sekali. Meskipun kita perempuan ya Ustazah yang diciptakan mungkin bisa dibilang lebih lemah ya daripada laki-laki, Ustazah, tapi kita harus tetap menjaga stamina, harus tetap bersemangat untuk menjalani ibadah-ibadah yang akan kita jalani di bulan Ramadan gitu ya Ustazah. Masya Allah. Setuju. Begitu ayah dan juga bunda dan para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah banyak sekali insight yang kita dapatkan dari narasumber hebat kita, bagaimana cara kita mengontrol diri kita untuk mengatur waktu mana yang harus beribadah puasa dengan menjaga nilai-nilai Islam yang tentunya tetap di dalam garis dan juga koridor Islam, dan bagaimana cara kita mengatur waktu untuk bekerja, mengurus keluarga dan lain sebagainya. Begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Jazila Ya, untuk kesempatan ini di dalam diskusi kali ini. Insya Allah sangat bermanfaat Ustazah untuk saya dan juga kita semua, amin. Mungkin boleh dibagi sedikit tipsnya lagi Ustazah dari pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, tips untuk menjalani ibadah puasa khususnya bagi perempuan. Betul. Ya, tetap semangat dengan segala tantangannya, dengan kondisi biologis yang dimiliki, karena tentunya Allah memberikan kita itu nggak ada hal-hal yang rugi. Kita juga harus tetap semangat, jangan pernah menyerah. Semangat. Ya, oke. Intinya semangat ya Ustazah. Iya, semangat. Karena satu kata itu sudah mengandung banyak makna, begitu ya Iya. Ustazah. Semangat. Oke, siap. Baik, alhamdulillah usai sudah diskusi kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya Ustazah. Amin. Insyaallah. Karena dakwah namanya dakwah ya Ustazah, Iya. kita juga harus memaksimalkan apa yang kita sedikit kita miliki dan berbagi kepada yang lainnya. Gitu ya Ustazah. Iya. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih banyak kepada Ustazah Jazila yang telah meluangkan waktu, dan di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai perempuan, ya saya ulangi lagi, kita harus ditekankan ya, kita sebagai perempuan harus tetap semangat meskipun kita notabene dalam perempuan itu lemah daripada laki-laki, masih kuat laki-laki kok, tapi kita tidak boleh berpegang teguh dalam perspektif tersebut. Dalam perspektif perempuan kita harus tetap semangat, gimana pun caranya kita bisa meraih ridho Allah dengan optimal dan juga maksimal, apalagi di bulan Ramadan, khususnya di bulan puasa. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih saya sampaikan kembali kepada Ustazah Jazila dan juga para pemirsa sekalian di rumah ataupun dimanapun berada. Saya berpesan dan kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah-langkah baik kita ke depannya, khususnya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Semoga Allah limpahkan segala nikmat kepada kita semua.
agar kita tetap menjadi muslim dan muslimah yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih, saya sampaikan cukup sekian dari saya, dan nantikan episode selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وللعباد أنزلت الإسلام وللهداية أنزلت القرآن وبالسلام أرسلت الأنبياء